تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita muji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita mengagungkannya. Allah Subhanahu wa taala zat yang satu-satunya penguasa mutlak terhadap langit dan bumi, yang tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung, yang alam semesta ini akan hancur bila Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya dengan sebab cahayanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang langit-langit bergetar, berguncang apabila Allah berfirman, yang para malaikat pingsan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga hanya Dia yang berhak untuk kita sembah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada baginda yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi afdhalus salatu wassalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam yang kita mohon kepada Allah agar diberkahi, kita akan melanjutkan di bab yang kedua dari kitab Usulul Iman, di mana di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ayat 23. Kemudian beliau membawakan dua hadis yang menerangkan makna dari ayat di atas. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, beliau mengatakan babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika rasa takut
telah diangkat dari hati-hati mereka, yaitu hati para malaikat, mereka bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Maka yang lain menjawab, al-haqqa. Allah berfirman, firman yang benar. Wahwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi, maha besar. Ikhwani fiddin, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kaitannya dengan keimanan adalah menetapkan bahwasanya yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat yang merupakan makhluk terkuat, makhluk terbesar yang dijadikan oleh manusia sebagai sekutu bagi Allah tabaraka wa taala, mereka yaitu para malaikat, mereka adalah makhluk-makhluk yang takut kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika para malaikat yang merupakan makhluk yang istimewa, makhluk yang paling kuat, yang paling besar, yang paling sempurna, yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh orang-orang musyrikin, oleh kalangan manusia, mereka tidak pantas dijadikan sebagai sekutu bagi Allah karena mereka sendiri takut kepada Allah tabaraka wa taala, maka apalagi jika dibandingkan dengan Tuhan-Tuhan lainnya seperti pohon, batu, jin, dan lain sebagainya. Ikhwani fillah rahimakumullah, para ulama kita mengatakan bahwasanya firman Allah di dalam surah Saba ini, yaitu ayat 23 ditambah dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 22, merupakan ayat yang menjadi bantahan telak, bantahan terbesar terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Karena di dalam ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membantah semua alasan yang bisa dijadikan oleh manusia sebagai alasan untuk menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Di mana kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang musyrikin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk yang lain, ya, alasannya tidak akan keluar dari memberikan syafaat atau sebagai pemberi syafaat atau alasan-alasan yang lainnya. Maka Allah bantah alasan-alasan tersebut sehingga tidak ada jalan bagi manusia, bagi makhluk untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, silakan yang bawa mushaf bisa dilihat surah Saba ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Katakanlah wahai Rasul, katakan wahai Nabi, wahai Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Mintalah, ya, berdoalah kepada Tuhan-Tuhan yang kalian jadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada mereka, berdoalah kepada mereka. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Tuhan-Tuhan yang kalian jadikan sebagai sekutu, entah itu malaikat, entah itu seorang nabi ataupun rasul, atau dia seorang yang saleh, apalagi dia adalah makhluk lain seperti batu, pohon, jin,
Mereka itu la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki sedikit pun di langit maupun di bumi. Bahwa kekuasaan atau kepemilikan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi ini seluruhnya tanpa terkecuali adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah tabaraka wa taala, mereka tidak memiliki kepemilikan sedikit pun. Tidak ada milik mereka, tidak ada milik malaikat, tidak ada milik jin, tidak ada milik manusia, ya. Dari apa yang ada di langit dan di bumi ini, sedikit pun tidak ada yang mereka miliki. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Sehingga kalau mereka tidak memiliki apa-apa, jika mereka tidak memiliki apa-apa, maka tidak pantas dia untuk disembah. Tidak pantas dia dimintai. Bagaimana dia disembah? Dia sendiri tidak bisa memberikan kita apa-apa. Bagaimana dia dimintai? Sementara dia sendiri tidak punya apa-apa. Karena semua yang ada di langit dan di bumi ini mutlak seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah tabaraka wa taala membantah satu alasan yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menduakan Allah, bahwa makhluk-makhluk yang lain yang biasanya atau yang dijadikan oleh manusia sebagai tandingan bagi Allah, yang mereka sembah bersama Allah, mereka tidak punya apa-apa. Semua yang ada di langit dan bumi ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma lahum fihima min syirk. Tidak juga mereka, yaitu Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, tidak juga mereka memiliki hak sekutu pada langit dan bumi ini. Jadi mungkin sebagian mengatakan benar, Tuhan-Tuhan selain Allah tidak memiliki kepemilikan yang sifatnya berdiri sendiri. Tetapi dia menjadi sekutu bagi Allah dalam hal kepemilikan. Bahwa dia dan juga Allah bersekutu di dalam memiliki langit dan bumi ini. Maka Allah bantah bahwasanya hal itu tidak ada. Bahwa langit dan bumi ini seluruhnya tanpa terkecuali mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalamnya. Artinya tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal memiliki alam semesta ini, walaupun di sebagiannya tidak ada. Wa ma lahum fihima min syirk. Tidak juga mereka memiliki hak sekutu di dalam memiliki langit dan bumi ini, tidak ada. Wa ma lahu minhum min zahir. Tidak juga dia sebagai penolong bagi Allah di dalam langit dan bumi ini. Pertama, Allah menafikan mereka memiliki hak milik yang sifatnya mandiri. Yang kedua, Allah nafikan mereka memiliki hak sekutu bersama Allah, bersekutu dalam hal memiliki. Dan yang ketiga, Allah bantah mereka pun juga tidak pernah membantu Allah dalam hal menciptakan ataupun mengurus alam semesta ini. Jadi sedikit pun tidak ada jasa bagi Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, ya, tidak ada jasa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam langit dan bumi ini. Wala tanfa'u syafa'atu illa liman adzinalah. Kemudian alasan keempat yang mungkin dijadikan sebagai alasan oleh orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah adalah alasan syafaat. Mereka tidak punya hak milik yang sifatnya mandiri, tidak juga yang sifatnya bersekutu, tidak juga pernah mereka menolong Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mereka beralasan dengan mereka yang bisa memberikan syafaat, ya, hanya bisa memberikan rekomendasi
Karena mereka, mungkin bagi orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan ini, Tuhan-Tuhan mereka itu mereka anggap sebagai orang yang mulia di sisi Allah. Orang yang terhormat di sisi Allah, yang punya kedudukan di sisi Allah. Memang dia tidak memiliki apa-apa, tidak juga sebagai sekutu bagi Allah, tidak juga pernah membantu Allah di dalam alam semesta ini. Tapi mereka mengatakan mereka adalah orang-orang mulia, punya kedudukan di sisi Allah, sehingga mereka bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan keempat ini pun Allah bantah. Allah katakan, "Wala tanfa'u syafa'atu illa liman adinalah." Tidak juga syafaat berguna, ya, akan memberikan manfaat kecuali bagi orang yang Allah berikan izin. Para malaikat akan memberikan syafaat kelak di akhirat. Para nabi dan rasul akan memberikan syafaat kelak di akhirat. Orang-orang beriman, orang-orang soleh akan memberikan syafaat kelak di akhirat. Tetapi mereka semuanya tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak serta-merta memberikan syafaat. Dan mereka pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Sehingga ujung-ujungnya kekuasaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan manfaat hanyalah Allah, yang bisa menyelamatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena syafaat yang menjadi jalan terakhir, usaha terakhir untuk menolong sesama manusia tidak akan bisa diberikan kecuali pemberi syafaat telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi kita SAW ketika memberikan syafaat di padang mahsyar, beliau tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah datang kepada Allah, memberikan pujian-pujian kepada Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi kita, "Irfa ra'sak", angkat wajahmu, "Ishfa tusyaffa", silakan berikan syafaat, syafaatmu diperkenankan atau diizinkan. Jadi para pemberi syafaat tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan dan tidak ada alasan untuk menjadikan makhluk-makhluk sebagai tandingan bagi Allah Tabaraka wa taala. Karena mereka tidak punya hak milik, tidak juga sebagai sekutu bagi Allah, tidak juga sebagai penolong bagi Allah, bahkan memberikan syafaat pun mereka tidak bisa kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pantas kita doai, yang pantas kita mintai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga ketika rasa takut telah dihilangkan dari hati-hati mereka, yaitu para malaikat. Qalu madza qala rabbukum, kemudian mereka bertanya di antara mereka, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haq, maka yang lain kemudian mengatakan, Rabb kita telah berfirman firman yang hak, wa huwal aliyyu al-kabir. Surah Saba ayat 22 sampai 23. Ikhwani fiddin, ma'asyar muslimin rahiman yakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga ketika rasa takut telah dihilangkan dari hati-hati mereka, itu para malaikat. Ayat ini dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila berfirman dengan sebuah firman atau dengan sebuah perintah, maka para malaikat diliputi oleh rasa takut. Langit pun bergoncang. Kemudian para malaikat pingsan. Dan mereka bersungkur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat yang paling pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihissalam. Disebabkan karena dia adalah malaikat yang menjadi perantara penyampai wahyu Allah
siapa yang Allah kehendaki. Maka malaikat Jibril dialah orang yang paling pertama mengangkat kepalanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, lalu Jibril turun melewati para malaikat. Maka para malaikat yang dilewati oleh Jibril bertanya kepadanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Maka Jibril mengatakan, "Qalal haq." Allah telah berfirman firman yang hak. Dan di sebagian riwayat disebutkan bahwa Jibril menyebutkan apa isi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ikhwani fiddin ma'asyar muslimin rahimanikumullah, ya, potongan ayat ini pun juga menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak, yang pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan, yang pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Ya, sebagaimana kita sebutkan dari awal tadi, bahwasanya para malaikat saja yang merupakan makhluk yang paling luar biasa, yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, mereka sendiri takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Mereka, para malaikat yang merupakan orang-orang terdekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka para malaikat yang merupakan makhluk-makhluk yang saleh, yang kehidupannya seluruhnya adalah untuk ketaatan kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang agung, yang besar, yang punya kekuatan luar biasa. Kita lihat atau kita dengar misalkan kisah tentang malaikat yang diutus untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Mereka atau malaikat yang diutus untuk membinasakan kaum Lut, dia membalik negeri yang menjadi tempat tinggalnya kaum Nabi Lut, dibalik, ditumpahkan kepada mereka hanya dengan sayapnya saja. Kemudian ketika Nabi kita SAW diusir oleh orang-orang Taif, malaikat gunung datang kepada Nabi SAW menawarkan diri untuk mengangkatkan orang-orang tersebut gunung dan menjatuhkannya kepada mereka, menunjukkan kekuatannya para malaikat. Para malaikat yang ciptaannya, fisiknya luar biasa juga. Jibril alaihissalam, dia memiliki 600 sayap, qad saddatil ufuq. Ya, dia menutup cakrawala. Ketika Nabi SAW melihat ke atas, Nabi tidak bisa melihat langit, tertutupi oleh badannya, tubuhnya Jibril alaihissalam. Dan malaikat pemikul arasy disebutkan, salah satu di antara malaikat pemikul arasy, ya, tentang besarnya antara telinga dengan pundaknya itu membutuhkan perjalanan 700 tahun. Itu hanya antara telinga, daun telinga dan pundaknya. Bagaimana dengan badannya, bagian badannya yang lain? Maka mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat luar biasa, makhluk yang besar. Tapi kendati demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau menyampaikan firman-Nya, baik itu perintah ataupun wahyu, baik wahyu yang sifatnya wahyu syariat ataupun wahyu keputusan, ya, ketetapan, mereka takut dan pingsan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi jika malaikat atau malaikat yang merupakan makhluk yang luar biasa ini takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada alasan untuk menjadikan makhluk-makhluk sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alasannya kenapa ayat ini dibawakan di dalam kitab Ushulul Iman oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menetapkan bahwasanya hanya Allah yang pantas untuk disembah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, dan hadis ini menjelaskan ayat tadi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala,
haddatsani rajulun an ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam minal ansar. Ibnu Abbas mengatakan, aku telah diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar, dan tidak disebutkan siapa sahabat ini. Ya, tidak disebutkan sahabat ini siapa dia. Namun di dalam ilmu hadis tidak diketahuinya seorang sahabat di dalam sanad hadis itu tidak menjadi cacat sanadnya. Tidak menjadi cacat sanadnya. Kenapa? Karena semua sahabat telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang terpercaya, udul. Mereka adalah orang-orang yang udul. Sehingga tidak perlu dicari siapa dia. Berbeda kalau di dalam sanad itu artinya rentetan rantai silsilah hadis itu sampai kepada Rasul SAW. Kalau di bawah kalangan sahabat perlu ditanya siapa dia. Karena bisa jadi dia adalah orang yang sanadnya hadisnya tidak diterima. Jadi di sini tidak diterangkan siapa sahabat tersebut. Haddatsani rajulun an ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam minal ansar. Aku diceritakan oleh seseorang di antara sahabat Nabi dari kalangan Ansar, annahum bainama hum julusun lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka ketika sedang duduk-duduk di suatu malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id rumiya binajmin fastanar, tiba-tiba sebuah bintang dilemparkan, fastanar, dan dia pun menyala. Rumya binajmin, ya, bintang dilemparkan dan dia pun mengeluarkan api. Dan ini yang sering disebut dengan meteor, ya. Bukan bintangnya yang dilemparkan, tapi bintang tersebut dia mengeluarkan api. Ya. Faqal ma kuntum taquluna idza rumya bimithli hadza. Melihat fenomena tadi, melihat pemandangan tadi, dan Nabi kita biasa menggunakan momen-momen kejadian-kejadian yang ada untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat. Seperti yang kita bahas dulu ketika Nabi melihat bulan purnama, ya, maka Nabi menggunakan momen tersebut untuk menyampaikan bahwa hari kiamat nanti orang-orang beriman akan melihat Allah sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Nah, di malam ini Nabi melihat ada bintang yang dilontarkan, dan penjelasan yang disebutkan tadi. Nabi mengatakan, ma kuntum taqulun, apa yang kalian dulu katakan ketika kalian masih jahiliyah, idza rumya bimithli hadza, jika kalian melihat ada meteor, jika kalian melihat ada bintang yang dilontarkan seperti ini, qalu kunna naqul wulidal lailata azim aw mata azim. Maka para sahabat mengatakan, dahulu di masa jahiliyah kalau melihat meteor, kami mengatakan malam ini ada orang besar yang dilahirkan. Malam ini ada orang besar yang mati. Jadi mereka mengaitkan adanya meteor, adanya bintang yang istilahnya sekarang bintang jatuh gitu ya. Mereka kaitkan bahwasanya ada orang besar yang dilahirkan malam tersebut. Bahwasanya ada orang besar yang mati pada malam tersebut, yang meninggal pada malam tersebut. Sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Mereka mengatakan gerhana matahari terjadi, gerhana bulan terjadi karena ada orang besar yang lahir atau ada orang besar yang meninggal dunia. Ini keyakinannya orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu. Maka Nabi kemudian mengatakan, faqal innaha lam turma li mauti ahadin wala li hayatih. Maka Nabi mengatakan, bukan seperti itu. Ya. Adanya meteor, adanya bintang jatuh bukan karena
Kematian seseorang bukan juga karena kelahiran seseorang. Walakin Rabbuna Azza wa Jalla, tetapi Rabb kita yang maha besar dan yang maha agung, yang maha mulia, idza qada amran, bila dia memutuskan suatu keputusan, sabbahat hamalatul arsy, maka malaikat-malaikat pemikul arasy mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat pemikul arasy jumlah mereka ada berapa? Ada 4. Malaikat pemikul arasy jumlah mereka ada 4. Arasy yang sangat luar biasa besarnya itu dipikul oleh 4 malaikat. Dan kelak pada hari kiamat, ya, ketika kiamat terjadi, setelah kiamat terjadi, maka yang memikul arasy jumlahnya ada 8. Jadi sekarang yang memikulnya ada 4, kelak di hari kiamat yang memikulnya ada 8. Sabbahat hamalatul arsy. Ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara, suatu keputusan, maka para malaikat pemikul arasy mereka bertasbih. Hatta yusabbiha ahlus sama'il ladzina yalunahum. Begitu juga setelahnya malaikat-malaikat yang ada di langit dekat dari para pemikul arasy ini pun juga ikut bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Hatta yablughat tasbihu ahlas sama'i dunya, dan tasbih dunia malaikat tersebut pun sampai juga kepada malaikat penghuni langit dunia, yaitu langit yang terdekat dengan dunia. Jadi semua malaikat, mulai dari malaikat pemikul arasy, kemudian malaikat langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4 sampai langit pertama yang dikenal dengan langit dunia, semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulul ladzina yaluna hamalatal arsy. Lalu para malaikat yang berada dekat dari malaikat pemikul arasy mereka bertanya, madza qala rabbukum? Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Ya. Jadi inilah detail ceritanya yang disebutkan di dalam ayat di atas tadi. Jadi hadis ini menafsirkan ayat di dalam surah Saba ayat 23 yang kita bacakan tadi. Madza qala rabbukum? Maka mereka mengatakan, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Fayukhbirunahum madza qal. Maka para malaikat pemikul arasy mereka mengabarkan kepada malaikat yang ada di dekat mereka yang bertanya itu tentang apa yang telah Allah firmankan. Fayastakhbiru ahlus samawati ba'duhum ba'dha. Lalu setelah itu penghuni langit, yaitu para malaikat, para malaikat penghuni langit saling bertanya sebagian kepada sebagian yang lain. Jadi malaikat langit ini bertanya kepada malaikat yang lain tentang madza qala rabbukum. Hatta yablughal khabaru ahlas sama'id dunya, sampai akhirnya berita tentang apa yang Allah firmankan sampai ke malaikat yang ada di langit dunia, yang ada di langit pertama. Jadi para malaikat yang ada di langit dunia ini pun berbicara di antara mereka tentang apa yang tadinya Allah sampaikan, apa yang Allah telah firmankan. Fatahftaful jinnus sam'a, maka disinilah ada kesempatan bagi jin untuk mencuri dengar, ya, tentang apa yang Allah sampaikan. Di mana disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya kalangan jin, ya, mereka menyusun di antara mereka, saling susun di antara mereka sampai akhirnya mereka dekat dengan langit dunia. Untuk apa mereka saling susun? Untuk mendengarkan, untuk mencuri dengar, menguping tentang pembicaraan malaikat di langit dunia tentang apa yang Allah firmankan. Ya. Sehingga kadang jin-jin ini
dia setelah mendengar apa yang Allah firmankan lewat pembicaraan para malaikat di langit dunia, mereka kadang sampaikan kepada manusia. Sampaikan kepada manusia, para tukang sihir dan paranormal, ya, sehingga kadang apa yang disampaikan oleh para tukang sihir tadi ada benarnya, hasil dari curian jin. Dan kadang sebelum mereka sempat menyampaikannya kepada manusia, mereka sudah tertembak dahulu oleh syihab, oleh meteor yang Allah kirimkan. Ya. Fayulqunahu ila awliyaihim. Jadi mereka, para jin ini, mereka mendengar apa yang diperbincangkan di langit dunia. Lalu mereka menyampaikannya kepada wali-wali mereka dari kalangan manusia. Wali-wali mereka adalah para tukang sihir dan paranormal. Fama ja'u bihi ala wajhi fahuwal haq. Apa yang mereka sampaikan oleh wali-wali syaitan ini, apa yang disampaikan oleh tukang sihir paranormal, jika mereka sampaikan sesuai dengan yang datang dari Allah, maksudnya sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah, fahuwal haq, maka itu yang terjadi benar, itu yang tepat diucapkan oleh para penyihir dan paranormal ini. Walakinnahum yakrifuna wa yazidun. Hanya saja, ya, para tukang sihir dan paranormal ini mereka menambah-nambah. Satu yang mereka dengar, mereka tambahkan 100. Sehingga satu benar yang mereka sampaikan, ada 100 kebohongan yang diselipkan bersama satu kebenaran tersebut. Ya. Satu kebenaran itulah yang menjadikan manusia percaya kepada para tukang sihir dan paranormal ini. Sehingga ketika banyak hal yang salah, yang keliru disampaikan oleh paranormal ini, manusia masih percaya. Bukankah dulu dia pernah mengatakan begini dan benar terjadi begini? Padahal hanya satu dari 100. Ya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasai. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, At-Tirmidzi dan juga Al-Imam An-Nasai. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua, dan itu hadis nomor 29 di dalam kitab Ushulul Iman, dan ini masih menafsirkan ayat di atas. Wa an-Nawas bin Sam'an, di sebagian kitab dikatakan bin Sim'an. Wa an-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu an yuhiya bil amri takallam bil wahyi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyampaikan sebuah perintah, takallama bil wahyi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan sebuah wahyu. Ya, bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyampaikan, untuk mewahyukan sebuah perintah, maka Allah berbicara. Allah berbicara menyampaikan wahyu tersebut. Dan ini menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat berbicara. Ya. Akhadatis samawati minhu rajfatun aw qala ri'datun aw ra'datun syadidatun. Apabila Allah SWT berbicara, menyampaikan wahyunya, maka langit-langit as-samawat, langit-langit yang 7 ditimpa oleh rajfah, ditimpa oleh kegoncangan. Au qala ra'datun syadidatun, atau ditimpa oleh ketakutan yang sangat. Ya, jadi langit bergoncang ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah berbicara. Khaufan minallahi azza wa jalla, disebabkan karena mereka takut kepada Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu, dan apabila hal itu didengar, ya firman tersebut didengar oleh malaikat-malaikat penghuni langit, mereka pingsan. Au qala kharru lillahi sujadan,
Dan di sebagian riwayat dikatakan, ya, di sebagian lafaz perawi mengatakan kharru lillahi sujada, mereka langsung bersungkur atau tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka pingsan dan mereka langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum itu langit yang 7 pun bergoncang. Ini karena mereka mengetahui kebesaran Allah. Mereka mengetahui keagungan Allah SWT dan besarnya pengagungan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini berbeda dengan keadaan kita kaum muslimin rahimakumullah. Adapun kita manusia dengan segala kelemahan yang kita miliki, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau ketika kita mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kadang sedikit pun hati kita tidak tergerak. Sedikit pun hati kita tidak bergetar, bergoncang. Sedikit pun tidak muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang sangat aneh. Ya. Dan kita harus berkaca kepada langit-langit, harus berkaca kepada para malaikat. Mereka dengan kebesarannya, kedikdayaannya, kekuatannya takut kepada Allah ketika Allah berbicara. Bahkan seandainya Allah SWT menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka gunung pun akan akan hancur, akan luluh, disebabkan karena dahsyatnya firman Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang terdiri dari bebatuan keras yang sangat cadas itu, dia akan luluh hancur ketika seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada mereka. Namun kita manusia tidak bergeming sedikit pun, tidak bergetar sedikit pun. Dan ini tidak lain disebabkan karena hati kita telah mati. Karena hati kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu disebabkan tidak lain karena dosa-dosa yang kita lakukan. Disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Tidak lain disebabkan karena makanan dan minuman kita yang sebagiannya atau bahkan seluruhnya datang dari cara yang tidak halal, yang haram. Juga disebabkan karena bercanda yang berlebihan, tertawa yang berlebihan. Karena bercanda, tertawa yang berlebihan juga dapat mematikan hati. Pembicaraan yang terlalu banyak, qila wa qal, ya konon katanya kesana kemari berbicara, itu juga dapat mematikan hati sehingga menjadikan hati kita tidak bergetar ketika mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihi salam. Maka malaikat pertama yang mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Jibril nama lain dari Jibril alaihissalam. Payukallimuhullahu min wahyihi bima arad. Lalu Allah berbicara kepadanya. Payukallimuhu. Ya, payukallimuhullahu min wahyihi. Lalu Allah berbicara kepada Jibril. Bima arad, dengan wahyu yang dia kehendaki. Maka di sini sangat jelas kaum muslimin rahimakumullah bahwa yang berbicara itu adalah Allah. Berbicara kepada siapa? Berbicara kepada Jibril. Sebagian umat Islam mereka menakwil ayat-ayat dan hadis-hadis yang menetapkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan yang berbicara itu adalah Jibril kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan Allah yang berbicara kepada Jibril. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa, mereka mengatakan yang berbicara itu bukan Allah, yang berbicara adalah Nabi Musa kepada Allah. Dan ini ya takwil yang batil. Dan kita mengimani bahwasanya Allah berbicara sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT, dan kita tidak menyerupakan berbicaranya Allah dengan berbicaranya
makhluk. Ya. Dan kita pun tidak menerangkan, tidak menyebutkan kaifiatnya. Adapun kaifiat bagaimana Allah berbicara, maka Allah a'lam, Allah yang maha tahu. Ya. Karena Allah tidak pernah terangkan bagaimana, ya seperti apa dia berbicara itu. Ya. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya ya ketika Allah berfirman kemudian malaikat mendengar firman Allah seperti rantai yang digeret di atas batu yang keras, itu bukan sifat kalamullah. Keterangan itu bukan keterangan tentang suara kalamullah, tidak. Itu permisalan, gambaran tentang bagaimana telinga para malaikat mendengar kalamullah. Bagaimana ya para malaikat itu mendengar kalamullah, mereka mendengarnya, pendengaran mereka seperti mereka mendengar rantai yang digeret di atas batu. Ya. Dan itu bukan sifat suaranya kalamullah. Ini yang harus dipahami tentang hadis tersebut. Taib. Summa yamurru Jibrailu alal malaikati. Kemudian setelah itu Jibril lewat di malaikat-malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap kali Jibril melewati satu langit, maka para malaikat langit tersebut bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah Allah firmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqul qalal haq wa huwal aliyul kabir. Maka Jibril mengatakan Allah berfirman al-haq. Allah berfirman firman yang hak dan Allah maha tinggi lagi, maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka malaikat-malaikat seluruhnya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Lalu Jibril pun menyampaikan wahyu tersebut kepada siapa yang Allah perintahkan dia untuk disampaikan kepadanya oleh Allah azza wa jalla. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Khuzaimah wa Tabrani wa Ibnu Abi Hatim wal lafdhu lahu. Dan lafaz ini adalah lafaznya Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya. Ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ayat di atas dan dua hadis penjelasannya terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, bantahan terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya para malaikat yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah tidak pantas untuk disembah bersama Allah. Karena malaikat pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menetapkan sifat berbicara, atau di antara pelajaran ayat dan hadis di dua hadis penjelasannya menetapkan sifat berbicara bagi Allah Azza wa Jalla. Di antara sifat Allah yang harus kita imani, yang kita percayai bahwa Allah berbicara. Kemudian di antara pelajarannya bahwa Allah di atas. Allah memiliki sifat di atas arasy-Nya. Allah berada di atas arasy. Kemudian di antara pelajaran yang dapat kita ambil malam ini adalah isbatu azamatillahi azza wa jalla, menetapkan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menetapkan keutamaan Jibril alaihi salam, serta hadis di atas atau di antara pelajaran hadis yang kita bacakan tadi, bahwa para tukang sihir dan juga paranormal mereka lebih banyak dustanya daripada benarnya. Ya. Satu fakta yang mereka miliki mereka campur dengan 100 kebohongan, 100 kedustaan. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menambah kokoh
tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bisa juga disampaikan kepada kaum muslimin yang lainnya, sehingga semakin banyak umat Islam yang tercerahkan mendapatkan hidayah iman, hidayah tauhid. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم